Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wassalatan wassalaman amma ba'du. Pada video kali ini kita akan membahas tentang tata cara wudhu yang benar sesuai dengan syariat Islam yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sahabat pejuang iman, selama ini kita mungkin merasa sudah benar dalam berwudhu. Tapi tahukah kita bahwa ada beberapa sunnah Nabi Muhammad SAW yang sering kita tinggalkan, bahkan tanpa sadar kita abaikan. Padahal wudhu adalah pintu masuk utama menuju ibadah. Kalau wudhu kita keliru, bagaimana dengan sholat kita? Melalui video ini kita akan membahas tuntas tata cara wudhu yang benar sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW, mulai dari niat, urutan yang tepat, sampai kesalahan kecil yang sering terlewatkan. Semuanya akan kita kupas lengkap dengan dalil dan penjelasan ringkas. Wudhu atau bersuci dari hadas kecil merupakan syarat sah sholat. Tanpa bersuci dari hadas kecil, sholat yang dilakukan tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Wudhu disyariatkan karena sholat merupakan munajat kepada Tuhan sehingga dibutuhkan keadaan badan yang suci. Adapun berikut ini adalah dalil yang mendasari perintah wudhu sebelum sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, wahai orang yang beriman, bila kalian hendak melakukan sholat, basuhlah wajah kalian, tangan kalian hingga siku, usaplah kepala kalian, dan basuhlah kaki kalian hingga mata kaki. Ini diterangkan dalam surat Al-Maidah ayat 6. Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan, yaitu la yaqbalullahu sholata ahadikum ida ahdatsa hatta yatawaddo'a, yang artinya Allah tidak menerima sholat salah seorang kamu bila berhadas sampai ia berwudu. Sahabat pejuang iman, adapun tata cara berwudu yang benar adalah yang pertama, yaitu melakukan niat, sekedar ucapan lisan. Artinya saat kita hendak berwudu, kita menghadirkan kesadaran dalam hati bahwa kita ingin bersuci untuk melaksanakan ibadah seperti sholat atau membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sangat terkenal, yaitu innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, yang artinya sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung dari niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan oleh mereka. Karena itu, sebelum kita membasuh wajah atau tangan, pastikan kita sudah berniat di dalam hati. Namun, sebagian ulama juga membolehkan mengucapkan lafaz niat secara lisan untuk membantu hati lebih fokus. Meskipun tidak wajib, setidaknya ini bisa menjadi syarat untuk lebih khusyuk. Berikut adalah lafaz niat wudhu yang biasa diucapkan, yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardholillahi ta'ala. Saya berniat melakukan wudhu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Rukun wudhu yang selanjutnya adalah membasuh muka. Membasuh muka artinya mengalirkan air ke seluruh bagian wajah, mulai dari tempat tumbuhnya rambut di dahi hingga ke dagu, dan dari telinga kanan hingga telinga kiri. Bagian wajah ini harus terkena air secara merata, sebagaimana telah disebutkan dalam dalil sebelumnya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu. Nah, dari ayat ini jelas bahwa membasuh wajah adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam proses wudhu. Rasulullah SAW selalu memastikan bahwa
air yang digunakan saat berwudu harus membasahi wajah secara merata. Maka kita pun harus berhati-hati agar tidak ada bagian yang tertinggal, seperti bagian bawah dagu atau samping pipi yang sering terlewat. Syarat sah wudu berikutnya adalah membasuh kedua tangan hingga ke siku. Ini merupakan bagian yang wajib dilakukan setelah membasuh wajah. Yang dimaksud dengan tangan hingga siku adalah mulai dari ujung jari sampai batas siku, dan semuanya harus terkena air tanpa ada yang terlewat. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu wa aydiyakum ilal marafiq, yang artinya dan basuhlah tangan-tanganmu sampai ke siku. Dari ayat ini, para ulama sepakat bahwa membasuh tangan hingga siku adalah bagian dari rukun wudu yang tidak boleh ditinggalkan. Pastikan air membasahi seluruh permukaan tangan, termasuk sela-sela jari dan bagian siku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri selalu menyempurnakan basuhan hingga melewati siku, sebagai bentuk kehati-hatian dan kecintaan pada kesempurnaan ibadah. Rukun wudhu yang penting berikutnya adalah mengusap sebagian kepala. Berbeda dengan membasuh, mengusap kepala cukup dengan membasahi tangan terlebih dahulu, lalu mengusapkannya ke bagian kepala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah yang telah diterangkan sebelumnya, yaitu wamsahu biru'usikum, yang artinya dan usaplah kepala kalian. Ini merupakan lanjutan dari ayat yang sebelumnya. Huruf bi di sini dalam kata biru'usikum dipahami oleh para ulama sebagai petunjuk bahwa yang wajib hanyalah sebagian kepala, bukan seluruhnya. Jadi meskipun cukup sebagian kepala, kita dianjurkan untuk mengikuti contoh Nabi dalam menyempurnakan usapan kepala saat berwudu, sebagai bentuk kecintaan terhadap sunnah wudhu. Selanjutnya yaitu membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki. Rukun atau syarat sah wudhu berikutnya adalah membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Ini merupakan bagian terakhir dari 4 anggota tubuh utama yang wajib dibasuh dalam wudhu. Yang dimaksud adalah membasuh mulai dari ujung jari kaki hingga ke atas mata kaki, dan pastikan air mengenai seluruh permukaan kaki termasuk sela-sela jari. Dan keterangan ini diperkuat oleh dalil yang telah kita sebutkan di atas tadi, yaitu wa arjulakum ilal ka'bain, artinya dan basuhlah kakimu sampai kedua mata kaki. Yang dimaksud mata kaki adalah bagian tulang menonjol di sisi bawah kaki. Jika bagian ini tidak terkena air, maka wudhu seseorang tidak sah. Untuk yang terakhir yaitu syarat sah wudhu adalah tertib, yang artinya berurutan dalam membasuh anggota wudhu sebagaimana urutan yang disebutkan dalam Al-Quran. Jadi mari kita jadikan wudhu sebagai bagian dari ibadah yang penuh makna dan ketulusan. Jika video ini dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Pejuang Iman agar kita bisa terus bersama-sama belajar dan berbagi ilmu yang bermanfaat. Tentunya tinggalkan komentar jika ada pertanyaan atau hal lain yang ingin kalian diskusikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.